Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 8 Maret 2025 sesudah Rabu Abu. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Reini Wayong, Mazmur dilantunkan oleh Irene Indarti, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, yang senantiasa memberikan pengampunan kepada orang yang datang bersujud, memohon rahmat kasih-Mu yang begitu besar. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa hadir dalam perjalanan hidup kami, menuntun kami menuju jalan keselamatan, mengantar kami untuk hadir dalam pelukan tangan kasih-Mu. Kubuka hati ini untuk mendengarkan santapan rohani yang dapat menyegarkan jiwa. Semoga kami dapat menjadi pembawa kabar gembira bagi orang-orang di sekitar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya bab 58 ayat 9b sampai dengan 14. Inilah firman Allah. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan, supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat sebagai hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan sebagai hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu sendiri atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu
sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepadamu lah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Sebab ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setia-Mu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku tidak berkenan akan kematian orang fasik, melainkan akan pertobatannya, supaya ia hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 5 ayat 27 sampai dengan 32. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan Dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa.
supaya mereka bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Belajar dari orang Lewi. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Saudara terkasih, di masa Prapaskah ini kita semua diundang untuk berefleksi, melakukan mati raga dengan berpuasa dan berpantang. Kita diundang untuk bertekun dalam doa dan pengharapan pada Tuhan, serta merenungkan sabda Tuhan yang kita baca maupun dengarkan, agar kita memperoleh penyegaran dalam iman dan rohani, mendekatkan diri pada Tuhan. Tak lupa memperhatikan saudara-saudara yang membutuhkan sebagai ungkapan tobat dan rasa syukur atas kasih Tuhan, terutama di tahun yang penuh rahmat ini. Di tahun yang penuh harap terbukanya pintu rahmat dan belas kasihan, kita berhak menerima indulgensi penuh pengampunan sementara akibat dosa-dosa. Umat Katolik diajak untuk melakukan perjalanan rohani dengan meninggalkan kehidupan lama yang penuh dosa untuk masuk ke kehidupan baru dalam kasih dan rahmat Yesus Kristus yang telah menebus dosa manusia dengan cara mencari jalan menuju pertobatan sejati dan merenungkan kembali iman untuk memperdalam hubungan dengan Tuhan. Seperti kata Yesaya, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Dari kisah Injil, kita belajar dari orang Lewi pemungut cukai yang dipandang orang berdosa karena pekerjaannya yang syarat akan godaan dan banyak celah untuk berbuat korupsi. Ia rela meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikuti Yesus. Hal ini menjadi permenungan bagi kita semua. Sanggupkah meninggalkan pekerjaan yang beresiko tinggi melakukan dosa untuk menghindari dosa? Tak hanya itu, Lewi pemungut cukai membuka rumahnya mengundang Yesus masuk. Dengan demikian, ia membuka diri, membuka hatinya untuk kehadiran Yesus. Sebagai ungkapan syukur, ia mengadakan perjamuan makan. Ia pun ingin teman-temannya ikut serta masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ia mengundang teman-temannya. Hal ini menjadi permenungan bagi kita. Apakah kita sudah mengucapkan syukur atas kehadiran Tuhan di dalam hidup ini dengan memperkenalkan teman, saudara, dan kenalan kepada Tuhan Yesus untuk masuk dalam persekutuan dengannya agar mereka pun merasakan rahmat kasih Tuhan Yesus. Namun saudara, kita diingatkan untuk tidak seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang selalu memandang dari kacamata sendiri, yang membeda-bedakan orang, tidak suka bergaul dengan orang berdosa, yang bersungut-sungut menegur orang yang dianggapnya salah. Hal ini menjadi permenungan bagi kita yang seringkali berbuat demikian. Maka kita perlu membuka hati dengan menerima perbedaan yang ada dan mau membawa mereka ikut masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, menolong mereka agar merasakan kasih Tuhan yang begitu besar.
Pemazmur berkata, "Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi orang yang berseru kepadamu." Tetapi Tuhan Yesus menyempurnakan kata-kata pemazmur dengan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Karena Tuhan mengasihi semua orang dan menghendakinya selamat." Menjadi permenungan bagi kita di masa Prapaskah ini, apakah kita merasa orang benar, tetapi sebenarnya orang berdosa yang merasa diri benar? Jika demikian, alangkah menyedihkan karena tidak termasuk dalam bilangan orang yang dipanggil Tuhan Yesus untuk bertobat. Saudara terkasih, tanpa kita sadari, kita sering melakukan kesalahan dan menganggapnya hal yang biasa. Kita membutuhkan tabib. Jangan sampai penilaian diri sendiri benar membuat tidak peka ketika Tuhan Yesus memanggil untuk bertobat. Mari kita membuka diri, menjalin relasi dengan Tuhan agar peka mendengarkan sabdanya sebagai penuntun hidup. Dan seperti Lewi, sanggup meninggalkan kenyamanan dan kebiasaan berbuat salah untuk kembali dalam persekutuan dengan Tuhan dan memperoleh keselamatan. Menjadi permenungan bagi kita, apakah kita berani menjadi pewarta kabar sukacita kepada orang berdosa agar bertobat? Menjadi perpanjangan tangan Tuhan Yesus sebagai tabib untuk orang yang sakit. Seperti Lewi yang membawa teman-temannya untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus sebagai ungkapan syukur karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup ini. Saudaraku, kita juga bisa menjadi pewarta kabar baik dengan sesama lewat perbuatan, mengenalkan kebaikan Tuhan Yesus pada mereka. Di tahun yang penuh rahmat ini, di masa Prapaskah ini, kita bisa memperhatikan di sekitar kita. Sekiranya ada yang membutuhkan pertolongan, memperhatikan dan berbagi kasih kepada saudara-saudara kita, terutama yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan disabilitas, dengan menyalurkan berkat kasih Tuhan kepada mereka, agar mereka mempunyai harapan akan hari esok dan memperoleh berkat rahmat kasih Tuhan. Saudaraku, di masa Prapaskah di tahun Yubel ini, umat Katolik diingatkan untuk bertekun dalam doa dan pengharapan pada Tuhan. Dengan berdoa, kita dituntun dan diberi kekuatan untuk menjalani hidup dengan baik dan benar, yang merupakan jalan pertobatan sejati. Kita diajak merenungkan kembali iman dan memperdalam hubungan dengan Tuhan dengan membaca kitab suci dan merenungkannya. Kita sudah merasakan kasih Allah yang begitu besar yang sudah mengampuni kita. Dan sudah selayaknya kita mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah pada kita dan bersama-sama berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan agar memperoleh keselamatan. Saudara, selamat menjalani perjalanan rohani di dalam masa Prapaskah. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, kasih-Mu yang begitu besar telah membawa kami bertobat untuk memperoleh keselamatan. Kami bersyukur karena hari ini Engkau mengajak kami untuk peka pada panggilan-Mu. Bantu kami untuk tetap bergantung pada-Mu ya Tuhan,
mengobati kami yang sering kali jatuh sakit. Sembuhkan kami dan bimbing kami dalam melakukan tobat sejati. Bantu kami menjadi pewarta kabar sukacitamu, agar banyak jiwa Engkau selamatkan. Terima kasih Tuhan atas segala rahmat dan kasih-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.